dan yang saya hormati Bapak-Bapak dan Ibu Guru SMPPG RI Greget. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas limpahan rahmatnya pada kesempatan siang hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam rangka diseminasi budaya positif sekolah yang akan saya sampaikan hari ini, yakni hari Rabu 12 Juli 2023. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan ahli kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih, beribu-ribu terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah menyempatkan, meluangkan waktunya untuk hadir di sini. Dan hari ini saya berada di sini dalam rangka memberikan setelah saya mempelajari modul 1.4 di pendidikan guru penggerak ini, yakni tentang budaya positif. Salah satunya yaitu penerapan segitiga restitusi di sekolah. Mungkin istilah ini Bapak Ibu belum pernah mendengar ya? Baru, saya pun baru Bapak Ibu. Segitiga restitusi ini apa gitu ya? Ini saya juga baru mempelajarinya di sini. Baik, sekarang sebelum kita mengetahui apa itu segitiga restitusi, apa itu budaya positif, sekarang coba Bapak Ibu melakukan kegiatan ini, yakni cobalah buka. Bapak Ibu sekarang genggam tangan Bapak Ibu, semuanya menggenggam. Bayangkan di tangan Bapak Ibu ini ada sesuatu yang sangat berharga. Coba Pak Calon, genggam tangannya Pak Calon. Pak Calon ini guru olahraga jadi tangannya besar, kuat. Ya. Bayangkan di genggaman ini ada sesuatu yang sangat berharga buat Bapak Ibu. Entah itu apa. Mungkin sesuatu yang berharga di sini beda antara Pak Calon dengan Pak Andi, antara Bu Uni dengan Bu Lydia itu beda. Bu Uni, Bu Lydia dan Pak Calon ini memegang sesuatu yang menurut masing-masing itu sangat berharga. Entah itu apa, tapi sangat banget berharga, penting banget buat Bapak Ibu. Lalu setelah Bapak Ibu membayangkan seperti itu, Bapak Ibu nanti disuruh sama temannya nih, coba buka. Bapak Ibu mau buka enggak? Enggak, karena di dalamnya ada sesuatu yang sangat berharga. Bu ini enggak mau buka, enggak mau buka. Sekarang saya tanya, Pak Calon, coba genggamannya mana Pak Calon? Wah, kuat banget. Saya sih takut. Pak Calon, buka sesuatu itu. Mau buka enggak Pak? Tidak mau. Kenapa Pak? Kenapa enggak mau Pak? Bisa jelaskan alasannya? Silakan Pak, ini aja dipegang Pak. Karena dalam genggaman ini ada sama seperti ada sesuatu yang tidak mau disampaikan atau dipublikasikan kepada orang lain. Jadi sebagai rahasia pribadi harus dipegang dan dipertahankan oleh kita sendiri. Dicoba gitu ya. Dijaga, boleh dibilang dijaga. Pandi, bagaimana dengan Pandi? Kalau misalnya nih, Pandi, buka dong, kasih duit deh, 1 juta, 2 juta, 2 juta Pandi. Mau nggak dibuka? Mau berteman. Coba misalnya. Saya tidak akan membuka tangan tersebut karena ini adalah merupakan rahasia yang orang lain tidak boleh tahu. Jadi, Walaupun iya, berapa? dipaksa nih Pak, paksa. Iya dipaksa tapi tetap nggak mau. Dipertahankan. Iya, Apapun resikonya. Iya. Dikasih uang nggak mau Pak? nggak mau. Iya. Luar biasa. Tepuk tangan. Nah, baik. Jadi, kenapa? Masing-masing kita berbeda. Pasti ada yang mempertahankan, dipertahankan ini ya. Ini mah hanya bayangan Bapak Ibu. Maksudnya ini hanya sebuah ilsi yang bisa kita terapkan nanti ketika kita menjadi seorang guru atau ketika menjadi seorang pemimpin seperti itu. Ada hal-hal yang bisa kita publikasikan atau ada hal-hal yang sangat
uang aja atau begitu, kalau 2 juta mau lah. Seperti itu. Nah, itu di sini kita diuji seperti itu. Nah, sekarang ada miskonsepsi paradigma teori kontrol di sini. Ada sebuah ilusi di mana sebagai seorang guru kita itu menganggap bahwasanya kita bisa mengontrol murid kita. Selama ini Bapak Ibu, entah Bapak Ibu sadar atau tidak, ya dalam kegiatan kita sehari-hari kita tuh seolah mengontrol murid kita. Betul atau tidak Bapak Ibu? Iya. Begitu. Ya, setiap hari itu seperti itu. Caranya dengan apa? Kamu harus begini, kamu harus begitu. Kita tahu nggak siswa kita itu perasaannya seperti apa? Tidak pernah tahu. Kita kadang mengabaikan perasaan siswa tersebut. Nah, ini adalah suatu miskonsepsi paradigma dari teori kontrol atau ilusi kontrol. Ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah, itu dapat menguatkan karakter peserta didik. Kadang kita tuh mengkritik siswa kita, ya, membuat dia merasa bersalah kalau misalnya dia melakukan hal-hal yang negatif, seperti contoh terlambat datang sekolah dan sebagainya. Itu kan kita kritik seperti itu. Nah, itu apakah betul hal-hal itu bisa menguatkan karakter peserta didik? Apakah betul hal itu bisa membuat mereka tersadar bahwa disiplin, tepat waktu atau mengerjakan tugas dari Bapak itu adalah sebuah hal yang menjadi kebutuhan dasar mereka gitu. Bahwa mereka itu butuh bukan karena tanda kutip terpaksa. Siun ku baca puan di sini suruh nangtung bisa tidur kali apakah seperti itu? Nah, gitu. Jadi dengan membuat orang merasa bersalah, dengan mengkritik, apakah bisa menguatkan karakter? Tidak, Bapak Ibu, belum tentu ya. Ini kita terapkan kepada murid kita dalam pendidikan. Kemudian yang selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Ya, ini maksudnya hal-hal yang positif yang kita lakukan kepada anak didik kita. Contoh misalnya nih, si Rama tidak mengerjakan tugas Bu Rustini, tidak mengerjakan tugas IPS, akhirnya sama Bu Didi dihukum suruh begini tuh orang tua bab 1 sampai bab 3 mendidik. Betul, maksudnya bisa itu positif, tapi belum tentu itu efektif seperti itu. Ya, contoh itu hanya salah satu contoh. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memilih hak untuk memaksa. Kadang kita sebagai orang tua di rumah gitu juga kan, maksudnya sebagai seorang ibu atau seorang ayah, tidak hanya sebagai seorang guru, sebagai orang dewasa, Bu Lydia juga ya punya adik di rumah, rasanya punya hak untuk maksa. Pino, kan belajar, cepat belajar gitu kan, seperti itu. Saatnya padahal dia waktunya lagi main, atau misalnya disuruh apa? Ya kamu tuh, gak mau ya, disuruh sama teteh, ya susah banget. Nah, memaksa seperti itu salah satu contoh. Atau misalnya banyak hal ya, sebagai orang dewasa kita rasanya tuh selalu memiliki hak untuk itu tanpa kita peduli terhadap perasaan anak kita, anak didik kita, murid kita, siswa kita, seperti itu. Ini adalah miskonsepsi paradigma dari teori kontrol. Nah, kemudian ini ada perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol. Dalam stimulus respon, ini stimulus itu apa dan respon itu apa? Stimulus itu apa yang Bapak Ibu ketahui? Rangsangan ya. Stimulus itu rangsangan dan respon itu adalah kayak tanggapan. Ya, betul sekali Pak Cawan. Nah, di sini kita mengubah ya, ada perubahan paradigma dari stimulus respon menurut kepada teori kontrol. Contohnya di sini realitas yang merasa bahwa ini merupakan suatu kebutuhan kita semua menjadi realitas atau kebutuhan kita berbeda. Contoh tadi, genggaman tadi. Mungkin ada yang ini harus dibuka. Ini harus dibuka genggaman ini. Tanpa dipaksakan memang harus dibuka. Bukan berarti dengan membuka itu bahwasanya kita tidak mempertahankan apa yang penting buat kita. Tidak seperti itu. Kadang
kesalahan kita tersebut. Paham tidak Bapak Ibu? Jadi yang mengontrol diri kita itu siapa? Orang lain atau diri kita? Betul sekali Ibu Eli. Diri sendiri. Diri sendiri yang memegang kontrol atas diri kita. Kita mau buka, kita mau pertahankan atau mau tutup terus seperti ini, mau genggam terus, itu kita yang mengatur. Kalau memang dibutuhkan, memang harus dibuka genggaman ini, ya dibuka. Kalau memang harus tetap dipegang seperti ini, kuat-kuat, erat-erat, sekalipun mau dikasih uang, mau dikancam, mau apa, pertahankanlah. Bukan orang lain yang mengatur, tapi diri sendiri. Nah, kepada siswa, saat Bapak Ibu memerintahkan sesuatu, seolah-olah kita sedang mengontrol mereka. Mereka nurutkan, tapi padahal itu bukan karena mereka sadar. Karena suatu kebutuhan. Kalau tidak nurut, tadi contoh takut. Takut apa? Takut dihukum. Kalau tidak nurut, takut. Takut apa? Tidak dapat nilai bagus. Ketakutan itu sebetulnya yang membuat mereka itu taat. Nah, di sini saatnya paradigma kita itu berubah, Bapak Ibu. Bagaimana membuat anak itu bukan menjadi takut, tetapi menjadi mereka sadar. Kenapa? Karena kalau mereka sudah sadar, itu ada motivasi intrinsik namanya. Motivasi yang tumbuh dari dalam diri mereka sendiri. Kalau motivasi tersebut tidak bisa tumbuh, maka bolehlah adanya motivasi ekstrinsik, yaitu dari luar. Siapa? Contoh, anak tersebut murid kita tidak bisa disiplin. Ada motivasi intrinsiknya, dari ekstrinsiknya, atau motivasi dari luarnya. Siapa yang mendisiplinkan? Harus ada yang mendisiplinkan. Siapa? Bapak dan ibu guru. Di rumah adalah orang tuanya. Kalau di sekolah, bapak dan ibu guru. Itu motivasi ekstrinsik. Tapi kadang itu belum terlalu efektif. Yang baik, yang bagus adalah adanya motivasi intrinsik, yakni kesadaran dari dalam diri siswa itu sendiri. Betul sekali. Nah, ini dalam stimulus respon ini di sini semua orang melihat hal yang sama. Nah, sedangkan dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Betul tidak Bapak Ibu? Betul tidak? Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Burni sama Bu Lydia pasti pemikirannya berbeda, begitu ya. Tidak ada mungkin kita kalau misalnya menyepakati hal yang sama, ya. Tapi kalau misalnya itu pemikiran kadang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, dan dalam teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi lebih mengglobal, lebih kalau dalam teori kontrol itu tidak memaksa gitu. Lebih bahasanya ya? Menghargai. Nah, seperti itu, lebih menghargai pandangan orang lain, pendapat orang lain, seperti itu. Dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Pernah tidak Bapak Ibu dalam kegiatan sehari-hari sebagai seorang guru, anak terlambat datang ke sekolah, Bapak Ibu ngejudge-nya apa? Kesiangan. Selain itu apa lagi? Ini anak sekarang kesiangan, besok kesiangan lagi. Ini anak apa? Berarti kadang Bapak Ibu kesel nggak Bapak Ibu? Kesel. Tidak disiplin. Menganggap bahwa itu adalah sesuatu hal baik atau buruk menurut Bapak Ibu? Perilaku yang buruk seperti itu. Sekarang kita geser Bapak Ibu. Mangga Bu. Kita geser pemikiran Bapak Ibu menganggap bahwa anak atau murid kita dengan segala kesalahannya menganggap bahwa itu adalah hal-hal yang negatif yang dilakukan oleh murid kita. Coba kita geser bahwasanya semua perilaku itu memiliki tujuan. Kita gali, kita cari kenapa anak tersebut melakukan hal itu. Gitu. Apa tujuannya? Apa maksudnya? Seperti itu. Nah, nanti akan ada Bapak Ibu jawabannya, yaitu nanti di slide selanjutnya tentang teori 5 kebutuhan pokok dasar manusia. Nanti kita jelaskan. Orang lain bisa mengontrol
saya. Nah, kalau dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Contohnya tadi, dalam genggaman tadi, bisa buka, bisa ditutup, terserah Anda. Nah, selanjutnya dalam stimulus respon saya bisa mengontrol orang lain. Tapi dalam teori kontrol Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, Bapak Ibu tidak bisa mengontrol orang lain, tapi hanya bisa mengontrol diri sendiri. Kita nggak bisa seluruh misalnya Pak Jaten, Desa Bapak ngomongin Bapak Ibu mau menutup mulut mereka satu-satu, bisa tidak? Tidak bisa. Yang bisa kita lakukan apa? Tutup telinga aja. Tutup telinga kita aja, Mbak. Simple. Kita nggak bisa mengontrol orang lain, tapi kita bisa mengontrol diri kita sendiri. Ya. Saya bisa mengontrol. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi kita sudah membujuk anak-anak kita untuk berbuat baik, tetapi gagal. Akhirnya apa? Pakai sistem yang pemaksaan. Kemudian dalam teori kontrol itu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nanti akan dijelaskan contoh-contohnya. Kemudian yang terakhir model berpikir menang kalah. Kalau kita sudah menghukum anak kita misalnya sudah menang, padahal itu salah ya. Kita dalam teori kontrol itu model berpikirnya menjadi menang-menang. Artinya apa? Win-win solution. Kita mencari solusi yang terbaik untuk peserta didik kita. Baik, makna budaya positif dan disiplin. Sekarang saya ke Pak Basit deh. Budaya, menurut Bapak budaya itu apa, Pak? Budaya itu apa? Budaya itu hal yang sering kita lakukan, bukan hanya satu atau dua kali, tapi terus menerus. Itu namanya budaya. Baik, terima kasih Pak Basit. Nah, sekarang ke Bu Lydia. Makna dari positif itu apa, Bu Lydia? Tadi budayanya udah sama Pak Basit. Bu, positif itu apa, Bu? Mungkin makna dari kata positif itu adalah sesuatu hal yang nilainya itu baik, gitu. Nilainya itu baik, Bu, positif itu. Oke, bagus sekali. Disiplin. Nah, ini guru kita yang paling disiplin nih. Nah, Pak Cawan, Pak, disiplin itu apa, Pak? Coba, Pak. Menurut pandangan saya, disiplin itu merupakan maknanya itu patuh taat pada peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang berlaku di suatu tempat, ya baik di masyarakat ataupun di sekolah. Itu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Luar biasa sekali ya, Pak Sarwana. Begitu, Bapak Ibu, itu makna dari budaya positif dan disiplin menurut Bapak Ibu. Nah, sekarang apa sih budaya positif itu? Nah, tadi kata Bapak sih budaya itu yang namanya budaya dilakukan tidak hanya satu kali, dua kali, sehari, 2 hari, tapi dilakukan secara kontinu atau terus menerus. Itu yang namanya budaya. Nah, di sini budaya positif, di sini tadi kata budaya positifnya apa? Hal-hal yang baik, Bu, yang bagus-bagus itu pokoknya positif ya. Nilai-nilai, kesopanan, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, santun, penuh hormat dan bertanggung jawab. Itu yang diharapkan lahir dari budaya positif. Punten, izin Bapak Kepala Sekolah, budaya positif yang sudah ada di sekolah kita antara lain apa aja sih, Pak? Yang biasa dilakukan di sekolah kita seperti adanya kebiasaan ya. Jadi kebiasaan itu setiap hari Jumat kita laksanakan baca Yasin, baca sholawat. Terus setiap mau belajar pagi itu diutamakan ruangan itu dalam keadaan bersih ya. Kalau belum bersih itu tidak boleh dimulai belajar gitu. Terus kita terutama masalah waktu, kita tepat waktu jam 7 harus sudah di sini gitu.
Dan masalah sampah juga setiap hari kita perhatikan. Itu yang tiap hari setiap pagi saya selalu mengontrol kalau ada anak yang belum piket ya disuruh piket langsung gitu, karena itu adalah merupakan pembelajaran walaupun kecil, karena masih banyak anak-anak yang ngerti cara nyapu aja nggak bisa Bu. Jadi hal-hal yang kayak gitu kita sampaikan tuh, yang namanya nyapu tuh begitu. Tuh ada kadang-kadang yang namanya ngambilin apa namanya sampah tuh, itu ngambil sampah satu ke tempat sampah, satu ke tempat sampah. Itu tuh diajarin tuh, jangan ngambil sapu ngambil ke tempat sampah itu kan ini langsung dimasukin sambil dibawa sampah. Itu juga harus diajarin hal-hal yang positif. Terima kasih Bapak sudah menjelaskan beberapa atau salah satu budaya positif yang kita laksanakan di sekolah ini. Nah, diharapkan dengan pembiasaan-pembiasaan yang baik, hal-hal yang positif itu, siswa kita, anak kita itu bisa menjadi pribadi yang santun, penuh hormat dan bertanggung jawab. Dan bukan hanya itu, dari hal-hal yang kecil Bapak Ibu, 5S. Salam, sopan, santun, sapa, senyum. Nah, itu juga perlu kita tanamkan kepada anak-anak kita. Jangan sampai bertemu dengan gurunya di lingkungan sekolah khususnya cuek-cuek saja. Ya, itu harus sopan, harus santun. Biasanya juga bila perlu dengan salim tangan, itu juga budaya positif seperti itu. Nah, ini bisa membiasakan seperti itu sehingga siswa itu memiliki karakter sesuai dengan visi yang kemarin di pendampingan 2 saya kita bahas. Itu menciptakan siswa atau murid yang berkarakter profil pelajar Pancasila, salah satunya itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian tadi ditanyakan, Pak, disiplin apa sih Pak Carwanto? Disiplin itu taat aturan Bu, patuh terhadap aturan, salah satunya itu, maksudnya secara garis besarnya itu ya. Di sini menurut Ki Hajar Dewantara, siapa Ki Hajar Dewantara itu Bapak Ibu? Betul sekali Pak, Bapak pendidikan kita namanya Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu menyatakan bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud di sini adalah disiplin diri Bapak Ibu, yang memiliki motivasi internal seperti yang tadi sudah saya jelaskan, sudah saya singgung. Jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau memotivasi kita dari luar, atau kita sebut dengan motivasi eksternal, ya, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri, sehingga adanya motivasi eksternal. Jadi di sini perlu digarisbawahi Bapak Ibu, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri. Disiplin diri yang dimaksud itu di sini, disiplin diri. Jadi disiplin di sini menurut Bapak Ki Hajar Dewantara itu yang dari dalam dirinya sendiri, yang seperti tadi saya bilang harus ada kesadaran diri sendiri, itu yang harus kita wujudkan, itu yang harus kita tanamkan. Karena kalau disiplin yang bersifatnya memaksa dengan hukuman seperti itu, efeknya biasanya tidak lama. Ya, saat itu taat, patuh, tapi besok-besoknya gitu lagi ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi motivasinya itu harus dari diri sendiri. Kalau dari luar biasanya efeknya itu hanya sebentar seperti itu. Nah, di sini ada disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam prakteknya melibatkan perilaku komunikasi efektif antara guru dan murid. Jadi disiplin yang dimaksud di sini tanpa adanya kekerasan dan ancaman. Bagaimana Bu Inaya menerapkannya? Nah, nanti ada namanya
apa? Segitiga restitusi yang nanti akan saya jelaskan. Ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi perilaku yang mereka lakukan, sehingga murid dapat menghormati diri sendiri dan bertanggung jawab terhadap lingkungan dan pribadinya masing-masing. Jadi disiplin positif ini mengajarkan murid untuk memahami konsekuensi dari apa yang dia lakukan, seperti itu. Jadi disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan budaya positif yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid untuk melakukan sesuatu tanpa adanya ancaman ataupun siksaan ataupun kekerasan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini selanjutnya ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu kerja di sini gitu ya, selain memang untuk mendidik siswa-siswi kita, salah satunya kita kan dapat gaji, dapat salary. Itu untuk apa Bapak Ibu? Coba Pak Sarwan, untuk apa kira-kira? Oh, Biresmi deh. Biresmi misalkan selain jadi guru misalnya, mau nggak Biresmi di sini, Biresmi di depan nggak Biresmi? Biasanya kalau misalnya kita dapetin uang terus sama guru dia, untuk apa Biresmi? Untuk apa? Kita nyari uang misalnya ya, mengajar atau berjualan seperti itu. Itu untuk apa uangnya Biresmi? Untuk kebutuhan. Kebutuhannya apa? Kebutuhannya ya apa saja, sandang, pangan, ya apa aja, beli bakso, beli cilok. Betul. Jadi intinya buat makan, itu yang paling utama ya. Sebelum kita beli mobil, beli motor, yang pertama apa dulu Pak Sarwan? Makan dulu ya Pak. Beli mobil, punya motor, punya perhiasan. Nggak bisa makan ya, kelaparan ya. Jadi usaha yang bukan untuk memenuhi gaya hidup ya Bapak Ibu. Kalau memenuhi gaya hidup, ya udah berauran ya. Nah, iya itu gawat. Nggak apa-apa baru segini mah, uangnya tebel. Amin. Bos ya, mas apa Bu? Dan selanjutnya kebutuhan dasar manusia ini kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu memang kita membutuhkan ini, dan bukan hanya kita sebagai orang dewasa Bapak Ibu, anak-anak kita, murid kita juga butuh ini. Jadi segala perilaku yang mereka lakukan dalam tanda kutip yang sebut kita itu nakal, bandel, sebenarnya bukan untuk itu, tapi untuk memenuhi kebutuhan ini. Yang kedua itu kasih sayang dan rasa diterima. Betul. Jadi anak kita itu butuh kasih sayang Bapak Ibu, butuh perhatian. Ada contohnya nih kasusnya. Di suatu SMP mana saya lupa, ada anak yang tidak dihargai, tidak diterima. Padahal dia butuh rasa diterima, tapi dia tidak diterima, tidak dihargai. Apa nih yang tidak dihargai, tidak diterima? Karyanya. Jadi dia bikin karya sesuatu sama gurunya, langsung disobek-sobek di depan dia. Gimana rasa anak itu Bapak Ibu? Sakit ya, kesinggung ya. Melawan bisa tidak seorang anak? Nggak berani dong, begini aja ya. Ayo, apa kamu? Udah begini gurunya, sampai pada depannya hancur perasaannya. Padahal dia butuh ini, kasih sayang, diterima, setidaknya dihargai karyanya, dihargai. Apapun itu lah, misalnya disuruh bikin apa, walaupun memang belum tepat bikinnya. Misalnya contoh ini, biasanya dalam IPS itu suruh bikin peta.
koran. Pernah Bapak lihat? Pernah ya? Ya seperti itu karena itu. Nah, itu kita jangan lihat, wah ini budak bandel, ini budak nakal seperti itu. Tapi ternyata di balik kelakuannya dia, tingkah lakunya dia yang seperti itu kan negatif ya. Siswa membakar sekolahnya sendiri. Gimana nih kita? Jahat gitu ya, negatif. Tapi padahal di situ dia butuh ini, dia melakukan itu ada tujuannya untuk memenuhi apa? Rasa diterima dan rasa perhatian, kasih sayang. Dia butuh ini, butuh dasarnya ini. Nah, kemudian ada juga penguasaan. Ada anak kecil, anak TK, lari-lari. Doni, jangan lari kejar, kata ibu gurunya. Enggak, maksa dia lari. Akhirnya ibu gurunya kan ngejar. Dalam hati dia, wah asik nih, saya bisa bikin Ibu Lydia ngikutin saya nih ke jalan. Itu penguasaan apa? Menguasai Ibu Lydia supaya dia ikut ke jalan gitu. Seperti contoh seperti itu. Itu ada kebutuhan dasar. Dan kita ngejarnya apa kalau anak yang seperti itu? Bandel, nakal, bisa diatur gitu ya. Seperti itu. Tapi padahal ini ada kebutuhan dasar manusia yang ingin dipenuhi oleh dirinya sendiri. Kemudian kebebasan. Nih, kebebasan. Anak itu pengennya bebas. Apalagi kalau gurunya nggak ada. Bebas. Jempol, bebas gitu ya. Itu kebutuhan dasar mereka, Bapak Ibu. Nah, kemudian ada juga kesenangan. Mereka pengennya senang-senang aja. Gitu ya. Renang, pengennya ya di dalam kelas juga kalau dikasih sama Ibu Lilis misalnya matematika, ayo nulis misalkan kayak gitu. Pasti itu ya, mereka itu nggak senang dengan apa? Dianya ngantuk lah apa, menunjukkannya itu. Nah itu bukan karena dianya nggak menghargai Bapak Ibu, tapi karena memang dianya tidak senang dengan pelajaran tersebut. Yang gimana lagi? Seperti itu. Nah, gimana cara solusinya nanti? Kita cara menanganinya nanti. Nah ini ada 5 posisi kontrol. Bapak Ibu di sini 5 posisi kontrol, bisa sebagai guru, bisa sebagai orang tua. Yang pertama penghukum. Bapak Ibu bisa jadi seorang penghukum. Dan yang kedua bisa menjadi pembuat merasa bersalah. Yang ketiga bisa jadi seorang teman, bisa jadi pemantau, dan bisa jadi manajer. Mungkin ini yang baru nih, yang baru saya pelajari di sini. Jujur Bapak Ibu pernah ada di posisi-posisi ini ketika anak salah? Pernah? Pernah. Bapak Ibu pernah mau ngasih contoh nggak? Siapa yang ngasih contoh Bapak Ibu sebagai penghukum dalam kasusnya apa contohnya? Pak Andi enggak? Kalau sekarang sih saya belum pernah. Waktu pertama ngajar, karena memang kita juga baru keluar dari sekolah, kuliah, belum begitu memahami secara detail berhadapan dengan siswa. Itu ketika ada anak yang ketika di kelas dikasih tahu terus ternyata nggak nurut. Contoh misalnya disuruh diem ketika kita menerangkan. Nah saya itu ke anak-anak langsung gebrak meja. Nah ternyata setelah gebrak meja masih ada aja yang ternyata ngelawan gitu. Nah setelah itu saya menghukum anak-anak, tapi saya dengan memberikan hukuman itu bukan secara kasar atau apa ya, memang fisik sedikit tapi memang lumayan. Contoh misalnya disuruh melihat ke atas, dihitung sampai 100 kali, itu kan pegel seperti itu. Saya pernah melakukan. Tapi sekarang setelah sedikit-sedikit ada informasi, bukan ada yang memang dari dulu ya yang namanya pelajaran seperti itu, mengetahui lah yang namanya cara mengajar yang baik itu ya. Sekarang nggak pernah dengan cara penyampaian yang memberikan penyadaran terhadap anak tersebut gitu. Terima kasih Pak Andi pengalamannya. Bapak mau berbagi pengalaman dengan posisi penghukum. Bapak mungkin pernah menghukum atau membuat anak jadi merasa bersalah. Barangkali bisa sharing. Bu Lydia pernah? Mau berbagi Bapak? Oh lupa. Iya nggak apa-apa Bapak ya. Jam setengah 12.
Baik, Bapak Ibu, jujur, saya juga karena saya mengajar nggak setahun 2 tahun, saya pengalaman udah 10 tahun, apalagi Bapak Dik udah senior ya Pak, udah lebih dari saya, apalagi Bira sendiri, udah dari di sini berdiri baru udah ada ya Bira sini. Nah, saya pernah ada Bapak Ibu di posisi ini, semua pernah. Saya pernah jadi penghukum, saya pernah jadi pembuat merasa bersalah, saya pernah jadi teman, saya juga pernah jadi pengantar. Tapi di sini dari 5 posisi ini yang paling ideal sebenarnya itu yang manajer. Nah, seperti apa sih yang manajer nanti akan dijelaskan. Contohnya penghukum, saya pernah nyuruh anak nggak ngerjain PR, lari dari situ ke sana ke atas. Pernah masih jambut. Kamu ngerjain tugas ibu sana lari, balik lagi ke sini pernah. Konak bu ini. Kayak gitu. Jadi tiap ada tugas lagi nanti bu ini nanti dikerjakan. Jadi itu bukan karena sadar. Oh iya ya ada PR bahasa Inggris yang mau dikerjakan bukan sadar, tapi karena takut takut sama bu ini nanti dihukum lagi. Dan sebenarnya posisi penghukum ini sangat membekas Bapak Ibu di benak anak-anak. Contoh sampai detik ini Bapak Ibu, sampai sekarang saya sama guru olahraga saya Pak Pacaran dulu guru olahraga saya disuruh nulis, katanya kan enggak tidak di lapangan saja karena ada di kelasnya ya Pak Sarwan, suruh nulis. Saya nulis Pak, dan beberapa teman saya juga ada yang nulis, tapi banyaknya satu kelas tidak nulis. Akhirnya dihukum semua, suruh keluar apa Pak? Hormat Pak, suruh hormat bendera sekelas. Itu sampai sekarang saya ingat aja, saya kesel Pak. Keselnya apa Pak? Orang saya nulis, kok saya juga dihukum? Itu saya kesel Pak, saya ngobrol. Sampai sekarang tuh masih ingat saya Pak. Seperti ada lagi ini waktu pengalaman SMP ya. Waktu SD itu kelas 1 SD ini hati-hati makanya yang ngajar di SD itu ingatan anaknya lebih kuat. Jadi guru saya itu galak banget. Saya bisanya waktu itu lagi belajar baca Baba Budi kayak gitu tuh. Nah yang saya bisa yang sebelah sini dikasih yang sebelah sana. Saya nggak bisa baca. Langsung dikebrok. Kamu baca segitu saja nggak bisa. Anak segede itu nangis. Mewek saya Pak. Membekas banget, sakit banget. Plus malu saya. Soalnya di teman-teman sekelas kan dibilang kamu nggak bisa segitu aja, bodoh banget. Itu anak sakit banget Pak. Sakit banget ketika dikatakan seperti itu. Makanya hati-hati karena hukuman itu tidak hanya fisik tapi verbal juga, ucapan juga gitu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu guru sebagai suri tauladan buat anak didiknya itu mengatakan kata-kata yang kotor, kata-kata yang kasar, apalagi ngebut binatang sampai keluar semua gitu kan. Itu jangan sampai, kenapa? Karena itu membekas di hati anak-anak. Walaupun kita kelihatannya anak itu bengal gitu, bandel, nakal, tapi mereka juga punya hati, punya perasaan seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian pengertian restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Ini menurut Gosen tahun 2004. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tapi restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi ini fokus terhadap solusi dan dapat mengembalikan murid yang berbuat salah kepada kelompoknya. Ini ada 3 tahapan dari segitiga restitusi. Jadi ketika nanti Bapak Ibu menghadapi siswa yang melakukan dalam tanda kutip perilaku yang negatif, itu bisa menerapkan segitiga restitusi ini. Yang pertama, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, apa itu menstabilkan identitas? Menstabilkan identitas adalah berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita nanti melakukan pendekatan Bapak Ibu kepada anak-anak bahwasanya apa yang dia lakukan itu adalah kesalahan dia itu adalah proses dari pembelajaran. Bahwasanya kita juga pernah melakukan kesalahan, betul tidak Bapak Ibu? Ya nanti kita menyampaikannya seperti itu. Nanti didengarkan kalau kesalahannya kenapa? Begini. Nah nanti Bapak Ibu mengatakan bahwa Bapak juga pernah seperti itu, Bapak juga pernah melakukan kesalahan. Nah, di sini menggeser identitas gagal ke
Jadi apa namanya, siswa itu tidak merasa bersalah, tidak merasa menghukum diri mereka sendiri, tapi bagaimana mereka bisa mencari solusi untuk masalah mereka. Yang selanjutnya dari segitiga restitusi adalah validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Jadi kita tanya dulu Bapak Ibu, kalau ada anak yang nakal, ada anak yang melakukan kesalahan, kita tanya dulu kenapa mereka melakukan hal seperti itu. Di sini guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon kepada posisi kontrol yang proaktif dan akan mengenali kebutuhan murid, kemudian akan memperbaiki hubungan dengan murid. Dan selanjutnya menanyakan keyakinan. Di sini murid akan diberikan pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik. Dan kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tersebut akan mampu mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Itu contoh segitiga restitusi. Prakteknya kemarin saya sudah melakukan praktek dengan siswa kita di SMP PGRI Greget. Nih di sini ya. Semoga silakan disimak video berikut ini. Karena om tidak dibawain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hidayah, calon guru penggerak angkatan 8 Kabupaten Cirebon. Kali ini saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.4 budaya positif tentang penerapan segitiga restitusi. Berikut adalah fasilitator saya, Bapak Andi Fitri MPD, dan pengajar praktik saya, Bapak Nana Lasmana SPD. Segitiga restitusi yaitu suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Proses dialog ini terdiri dari 3 langkah yang dijalankan pada ketiga sisi pada segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas yaitu dengan membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran dan menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Validasi tindakan yang salah, bahwa di sini setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif. Menanyakan keyakinan, di sini untuk memunculkan motivasi intrinsik, murid akan diberikan pertanyaan yang bermakna dan pertanyaan tersebut mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Berikut adalah contoh penanganan kasus dengan menggunakan segitiga restitusi. Kasus pertama, Apip tidak terima ada teman sekelompoknya yang tidak mau bekerja sama untuk mengerjakan tugas kelompok. Dia sangat marah kepada temannya tersebut.
penting. Baik, kalau memang begitu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan ketika kamu sedang melakukan saya kamu sedang memperbaiki dosa kita. Tanggapan siswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Afi dari kelas 8. Saya sangat senang bisa diajak diskusi sampai ke wilayah untuk menyelesaikan masalah saya dengan teman yang tidak mau diajak bersama. Saya dapat mengendalikan amarah saya dan lebih memperhatikan. Terima kasih wilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasus kedua, Jihan selalu tidur larut malam sehingga sering terlambat datang ke sekolah. Oke Jihan, kalian tidur. Jihan tahu tidak kenapa Jihan dipanggil sini? Tadi pagi dan Jihan berapa jam berapa? Jam 7.30 itu berarti Jihan apa tuh? Oh, Jihan terlambat. Jihan kesal atau tidak? Ya, Jihan, setiap orang itu pasti melakukan kesalahan. Kesalahan itu nanti kamu Iya, itu dia contoh Bapak Ibu, contoh penanganan dengan cara segitiga restitusi seperti itu ya. Jadi pertama itu dengan digali dulu, kita stabilkan dulu, menstabilkan identitas, merasa bahwa kesalahan yang dia lakukan bukan menganggap kesalahan itu sesuatu yang wajar ya, maksudnya membenarkan kesalahan itu tidak, tapi bahwa sebagai manusia kita tidak terlepas dari salah gitu. Kita juga pernah melakukan kesalahan, bahwasanya guru itu bukan malaikat, guru juga pernah melakukan kesalahan. Karena itu ketika siswa kita berbuat salah, jangan mengejudge bahwasanya kamu salah gitu.
Jadi kita coba menjadi apa ya, posisi itu posisi teman atau misalnya sebagai manajer gitu kan, untuk memposisikan bahwa kesalahan itu adalah sesuatu hal yang wajar, pernah kita lakukan bersama. Di situ bukan kesalahannya yang kita tekankan, yang kita cari, tapi solusinya ini supaya kamu tidak seperti itu lagi. Gimana caranya? Begitu. Jadi di segitiga restitusi ini bukan mencari mengejar siswa salahnya, tapi mencari solusi dari kesalahan yang telah dia lakukan. Makanya tadi kan ditanyakan lagi tadi di menanyakan keyakinan, kamu melakukan itu salah apa tidak? Salah, Bu. Ya, kalau salah, keyakinan apa yang sudah dilanggar? Nanti di kelas Bapak Ibu kepada wali kelasnya ditulis bukan peraturan kelas lagi ya, tapi ditulisnya bahasanya keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas itu nanti disepakati antara wali kelas dengan siswanya. Kesepakatan kelas gak usah banyak-banyak, cukup 5 saja yang mudah diingat. Apa contohnya? Satunya disiplin, tanggung jawab. Ketika mereka melanggar keyakinan kelas, apa yang sudah kamu langgar? Berarti kamu sudah melanggar apa? Disiplin, Bu. Kalau dia terlambat, oh berarti disiplin. Menurut kamu itu salah tidak? Salah, Bu. Nah, gimana cara memperbaikinya? Kalau kamu menganggap itu adalah salah, gimana cara biar dia berpikir sendiri? Gimana ya saya biar nggak terlambat lagi? Ya caranya apa? Tadi misalnya boleh dibangunkan sama ibu saya atau memasang alarm gitu kan, yang bekernya seperti itu, atau berangkat lebih pagi. Dan bagaimana? Terserah. Jadi biar mereka mencari solusi dari kesalahan mereka. Gimana kamu biar nggak terlambat lagi? Jangan memposisikan kita sebagai pembuat merasa bersalah. Aduh, kamu gimana sih? Terlambat lagi. Terlambat loh sampai berkaca pinggang dia. Kamu tahu gak nanti ibu tuh dimarahin sama bapak kepala sekolah, dikira ibu gak bisa membina kamu, gak bisa ngedidik kamu. Kamu gimana sih? Kamu gak kasihan ya sama ibu? Itu justru posisi itu tuh, kalau ibu berbuat seperti itu atau ibu berbuat, anak itu akan merasa bersalah, tidak menghargai diri mereka sendiri gitu. Seperti kalau kita ada di posisi seperti itu. Tapi kalau ada di posisi manajer tadi yang sudah saya contohkan, itu contoh. Apip itu enggak anak yang baik itu. Ya itu mah contoh aja model. Dia anak yang baik, dia rajin, Jihan juga rajin banget, ketua OSIS ya. Itu mah contoh aja sebagai model. Seperti itu, contoh penerapan segitiga restitusi. Baik, ada yang ditanyakan Bapak Ibu, barangkali di sini penerapannya kalau misalnya yang sudah saya sampaikan bisa tidak diterapkan di sini? Atau apa sih kendalanya kalau kita menerapkan segitiga restitusi ini? Ada yang mau berkomentar? Sebelum saya tutup. Maka, kecerahan. Kira-kira Pak, tadi yang sudah saya jelaskan bisa nggak ya Pak kalau diterapkan di sekolah kita? Bu Lydia, ayo, Bu Lydia dong bicara. Coba. Bisa, tapi nanti pelan-pelan kita belajar lagi, terus mengubah anak-anak. Maksudnya pelan-pelan aja kita bertahap, sama-sama belajar juga guru-gurunya gitu. Mungkin nanti kedepannya semoga bisa lebih seperti kayak tadi. Soalnya kadang anak juga untuk mencari solusi itu kadang agak susah ya Pak. Maksudnya ditanya kayak gitu, solusinya nggak tahu Bu kayak gitu. Tapi kalau misalnya sekarang kita selalu berada di posisi menghukum aja anak-anak, memang saat itu jerak, tapi tidak akan menimbulkan kesadaran disiplinnya tuh nggak akan timbul seperti itu Bapak Ibu. Baik, ada lagi tanggapan Bapak dari Bapak Kepala Sekolah? Menurut Bapak gimana Pak, ini dari yang sudah saya jelaskan itu kira-kira di sekolah kita bisa diterapkan nggak ya Pak? Atau susah karena anaknya bandel? Saya yakin ini adalah merupakan ilmu pengetahuan yang baru buat kita semuanya ya. Saya juga memang sudah merasakan gitu, walaupun misalnya belum pernah belajar seperti Bu Ina gitu ya, cara mendidik anak itu yang baik itu seperti apa. Ternyata ada ilmunya gitu. Di sini caranya itu kan seperti ini, segitiga restitusi ya. Jadi
proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali pada kelompoknya. Jadi seperti yang tadi saya ceritakan, ketika anak tersebut nakal, dan itu juga buat ibu bisa ya. Jadi sekarang itu bukan apa sih namanya yang menghukum gitu. Jadi diberikan kesadaran, contoh misalnya ketika si anak tersebut dulu ya pernah ke sana ke situ patok tuh, itu kan merupakan kesalahan ya. Tapi setelah dipikir-pikir ternyata cara penyelesaian itu bukan dengan cara yang tidak bijak. Itu si anak tuh sebetulnya nggak niat untuk melawan. Saya tangkap tuh tidak. Dia pengen mencari apa? Senang-senang. Kebutuhan dasar itu harus dipenuhi. Cuman kita memberikan edukasi, memberikan pemahaman yang jelas supaya nyentuh ke hati itu. Jadi ketika ngobrol itu dari hati ke hati, enak, tidak nafsu ya. Nah, dikasih penjelasan ketika misalnya si anak tersebut main ke sana itu akibatnya seperti apa, itu kan dikasih penjelasan. Terus dan itu adalah lagi jam pelajaran apa. Terus kira-kiranya ketika si anak tersebut itu kan waktu jam pelajarannya Bu, kira-kira ada perasaan punya salah nggak? Ternyata si anak tersebut ada perasaan punya salah gitu. Sehingga apa, pas ketika ada pacaran, padahal pacaran nggak tahu, melihat langsung lari, malah ada yang jatuh. Nah, itu adalah merupakan salah satu kesalahan, sadar sendiri gitu. Tapi setelah itu dikasih tahu bahwa akibat daripada melaksanakan hal yang tidak baik itu seperti itu akibatnya, sadar gitu. Oh iya, anak tidak berangkat ke sekolah tanpa sepengetahuan orang tua atau misalnya bolos ke sekolah itu kan perasaan salah. Nah, itu akan mengakibatkan hal-hal yang negatif seperti si anak itu jatuh dari motor. Ya, itu yang ketemu dengan pacarwan. Dia itu padahal si pacarwan nggak mau menghukum nggak tahu. Nah, lihat ada pacarwan takut di ini lari sendiri, itu akibat daripada perbuatan yang tidak sadar sendiri ada. Ya penting dan insya Allah bisa. Kami di sini merasa senang Bu ini ilmu ini insya Allah bisa dilaksanakan. Terima kasih Bapak Ibu, ini sudah berkumandang azan zuhur, juga kegiatan kita sudah selesai sampai di sini ya. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk sekolah kita, anak didik kita. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, class. Good morning. How are you today? We are fine, and you? I'm very good, thank you. Okay, class. Before we begin to study, I would like you to make class belief. What's the meaning of class belief? Do you know? No? Keyakinan kelas. Pernah dengar tidak keyakinan kelas? Pernah? Tidak, ada yang tidak pernah, ada yang tidak dengar keyakinan. Tapi keyakinan kelas itu apa sih gitu kan? Keyakinan kelas itu sama kalau di sini seperti peraturan sekolah, tata tertib sekolah gitu kan. Nah, tapi di kelas kita di sini akan membuat sebuah keyakinan. Keyakinan yang berasal dari nilai-nilai kebajikan universal yang kalian yakini, yang kalian percaya, untuk bersama-sama kita sepakati. Kemudian setelah kita menyepakatinya, kita akan menerapkannya di kelas ini, ya, di kelas 8I. Nah, seperti apa sih Bu contohnya? Contohnya seperti ini. Kalau misalnya kalian di kelasnya kotor, enak gak kelasnya? Nyaman tidak? Tidak nyaman. Kalau misalnya habis makan, berarti ada yang buang sampah sembarangan, gimana tuh? Nah, jadi jangan
jangan buang sampah sembarangan, ya kan? Nah, kelasnya berarti harus diapa? Harus dibersihkan, harus dijaga kebersihannya, ya. Nah, berarti dia bilangnya jangan menggunakan kata jangan buang sampah sembarangan, Mas. Betul, jangan buang sampah sembarangan, gitu kan? Tapi di sini dalam keyakinan kelas kita tidak diperkenankan untuk menggunakan kata jangan, tidak boleh, ya. Itu dihindari kata-kata itu. Kenapa? Bukannya tidak boleh di sini, tapi karena itu mengandung makna yang negatif. Jadi kalau misalnya jangan buang sampah sembarangan, berarti kita diganti kata jangannya dihilangkan. Jadi jadinya menjaga kebersihan. Kalau menjaga kebersihan satu orang apa bareng-bareng? Bareng-bareng bersama-sama. Contohnya adanya apa tiap pagi? Piket kelas, berarti bekerja sama membersihkan atau bekerja sama menjaga kebersihan. Itu contohnya, salah satu contohnya. Ada lagi contoh yang lain. Nih misalnya, kalau misalnya masuk kelas ya, masuk kelas itu terlambat, mengganggu tidak? Mengganggu tidak? Berarti apa? Jangan terlambat. Kalian tulisnya di depan, jangan terlambat, bukan seperti itu. Tapi enggak dilarang katamu. Harus apa? Pintar sekali, datang tepat atau disiplin. Boleh kayak gitu, datang tepat. Hindari kata jangan yang dihilangkan. Ya, bukan yang enggak boleh, tapi itu agak negatif ya. Nah, contoh yang lain, misalnya kalau dikasih PR, homework ya dari ibu atau dari guru yang lain, harus dikumpulkannya gimana? Pintar sekali, dikumpulkan tepat waktu. Jangan dituliskan jangan terlambat mengumpulkan tugas, betul, tapi jangan ditulis seperti kumpulkan tugas tepat waktu. Misalkan ada lagi contohnya kesepakatan kelas itu, keyakinan kelas itu macam-macam ya. Kamunya pengennya kelas itu seperti apa? Nah, contoh yang lain misalnya ada teman yang nilainya jelek, mohon maaf, atau misalnya bajunya yang jelek atau sepatunya, itu kita boleh nggak kita menghina, mengejek? Nggak boleh. Berarti kita harus saling apa? Saling menghormati, saling menghargai. Paham anak-anak?
saya, pembuatan keyakinan kelas itu penting agar dapat saling menghormati. Saya bahagia dapat membuat keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riana Yani dari kelas 8I. Saya senang dapat membuat keyakinan kelas karena menurut saya pembuatan keyakinan kelas itu penting agar dapat bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sapa dari kelas 8I. Saya antusias dalam pembuatan keyakinan kelas karena menurut saya pembuatan keyakinan kelas itu penting agar kita lebih baik.